Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihah. Lalu kita bersalawat dan juga menyampaikan salam kita bersama-sama untuk Sayyidina Asyrafil Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pembahasan kita dalam pertemuan kita yang diberkahi ini adalah kita sekarang semua sedang menuju kepada dekatnya kiamat. Rasul ditanya kapan kiamat akan terjadi, Nabi menjawab, saya tidak tahu. Dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan tidak ada yang tahu kiamat kapan terjadi kecuali hanyalah Allah. Maka dengan ini kita semua haram percaya kalau ada yang memberikan informasi tentang ramalan kiamat. Haram percaya, karena kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat apa? Jawaban Nabi sangat-sangat cepat dan ringkas. Apabila Arab yang miskin mendadak menjadi kaya raya, saat itulah kiamat sudah sangat dekat. Dan penduduk yang berkuasa di Arab itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Mari kita lihat fakta. Arab sebelum minyak bumi ditemukan sangat miskin. Setuju? Nama Arab ketika itu masih Jazirah Arabia. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Jazirah Arabia langsung menjadi kaya raya. Dan akhirnya mereka terpecah-pecah menjadi 7 negara. Dan ini negara-negara terkaya di dunia. 1, Qatar. Ini negara yang terkaya nomor 1 dunia. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. Dan yang ke-7, Yaman. Coba lihat masing-masing negara ini sekarang sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi di kota-kota mereka. Arab Saudi saja sekitar Makkah, Masjidil Haram, dibangun gedung-gedung yang sangat menakjubkan dan sangat mahal, besar-besar, mewah-mewah. Tower Zam-Zam saja setinggi 640 meter dengan jam terbesar di dunia. Lihat Madinah, Masjid Nabawi. Hampir-hampir Masjid Nabawi kayak tenggelam dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, bagaikan gedung-gedung raksasa yang tinggi-tinggi. Begitu juga ibu kota Arab Saudi, Riyadh, sudah mengalahkan kota-kota besar yang ada di Eropa hari ini. Jeddah sudah menjadi pusat perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Sekarang lihat negara sebelahnya, Kuwait. Bangunan-bangunan dan gedung-gedung yang dibangun di Kuwait hari ini membuat minder seluruh kota-kota besar yang ada di Eropa, di Amerika, di Rusia, bahkan sampai ke Australia. Lihat, Kuwait harus mengaku kalah dibandingkan dengan Bahrain. Bahrain jauh lebih indah daripada Kuwait, Masya Allah, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit dan terus membangun sampai saat ini. Bahrain mesti angkat tangan dibandingkan dengan negara sebelahnya lagi, yaitu Uni Emirat Arab. Kota impian, kota terhebat, kota tercanggih, termewah dan terkedepan di seluruh dunia, nomor satunya adalah Abu Dhabi. Semua yang menakjubkan ada di Abu Dhabi.
Dan jangan tanya jenis-jenis gedung dan pembangunannya, Masya Allah, mata terbelalak. Seluruh impian para pencandu kenikmatan ada di sana. Bahkan mobil dari kulit luar sampai mesin dengan emas itu adanya di Abu Dhabi. Mesin ATM yang mengeluarkan emas cuma ada di Abu Dhabi. Masya Allah. Handphone harga miliaran cuma ada di Abu Dhabi. Dan pembangunan yang ada di Abu Dhabi, gedung-gedungnya nomor 1 dunia. Tapi Abu Dhabi harus angkat tangan dibandingkan dengan kota sebelahnya lagi, yaitu Dubai. Dubai masih di Uni Emirat Arab. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Paris, Prancis, bukan di London, bukan di Amerika, tetapi di mana? Di Dubai. Nama gedung tertinggi saat ini namanya adalah Burj Khalifah. Ketinggian gedung itu 818 meter. Ini pemegang rekor nomor 1 dunia. Ternyata adanya di Arab. Apakah sudah selesai perlombaan ini? Belum. Hari ini di tepi Laut Merah di Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung yang akan mengalahkan rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower. Didirikan oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Rencana ketinggian gedung ini semulanya, kalaulah tidak dilarang oleh para pakar ahli pembangunan gedung tinggi, semulanya adalah hampir 1,5 kilometer. Kalau di Dubai cuma 818, maka akhirnya yang di Jeddah ini 1,2 kilometer ketinggian puncaknya. Udah sampai ke awan. Baru-baru ini Kuwait juga mengumumkan akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 kilometer. Dulu mereka miskin, tidak punya apa-apa, sekarang menjadi kaya raya. Dan Nabi berkata, jika mereka sudah kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, jika zaman itu sudah kalian temukan, kiamat sudah sangat dekat dengan kalian jaraknya. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Tidak ada yang bisa membantah ini. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Pertanda di zaman inilah yang dimaksud Nabi, bahwa jarak antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat. Petunjuk kedua yang tidak terbantahkan yang kedua adalah yang saya tulis di papan tulis. Lihat di papan tulis. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh pakar dan ulama ahli dunia, Syekh Ahmad Syakir. Beliau mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari aku dimulai diutus, yang saya istilahkan dengan istilah star, sampai kalian nanti semua mengalami peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa yang terjadi pada peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh? Lihat, angin lembut yang bertiup dari timur atau dari Yaman, kata Rasulullah. Angin ini berbau wangi kesturi. Ini adalah kesturi. Bau wangi kesturi ini dibawa oleh angin itu. Angin ini sejuk, dengan cepat membungkus bumi. Seluruh orang yang ada iman kepada Allah, walau imannya hanya seujung kuku, angin itu akan tetap sampai pada orang itu. Sekalipun orang itu adanya di dalam gua, di puncak gunung, ada di pulau, ada di mana saja berada, angin ini akan sampai ke dia. Saat dia tersentuh oleh angin nan lembut serta wangi tersebut, saat dia menghirup angin tersebut, langsung di tempat itu, saat itu juga dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam meninggal dunia. Inilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua wafat serentak, itu tanda peristiwa, makanya disebut finish di situ ya. Setelah itu cuma orang-orang kafir yang tidak kenal Allah saja yang masih hidup di bumi. Orang Islam dah habis semua. Kabar gembira berarti buat kita, bahwa insya Allah kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Nah, Nabi berkata, kalian semua akan mengalami dan menjalani 5 tanda besar, 5 fase sejarah. Ini yang saya tulis. Fase yang pertama disebut oleh Rasulullah dengan nubuwah.
fase kenabian. Yang memimpin umat Islam pada fase pertama langsung beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi meninggal dunia. Kalian semua masuk pada fase kedua, kata Nabi. Fase kedua yaitu umat Islam memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Fase kekhalifahan dengan cara-cara kenabian. Yang memimpin umat Islam adalah khalifah-khalifah Islam yang 5. Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, dan Hasan bin Ali. Genap 30 tahun. Fase ini pasti selesai, kata Rasul. Iyalah, selesai. Maka kalian masuk fase ketiga. Fase ketiganya paling lama, Pak. 1227 tahun lamanya. Pada fase ini, Nabi mengistilahkan dengan raja-raja yang bergelar khalifah. Sistemnya ada sistem kerajaan, tapi namanya tetap khalifah. Ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, 2 dinasti Bani Abbasiyah, yang terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini juga telah selesai. Sepakat ahli sejarah menyebutkan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 23 bulan Maret tahun 1924, berakhirlah fase ketiga. Ya, fase ketiga selesai. Kamu masuk pada fase terberat. Fase keempat, di mana para penguasa yang memimpin umat Islam di seluruh dunia, penguasa-penguasa diktator. Pada masa ini sangat berat berislam, apalagi istiqomah dengan Islam. Dan di fase ini, kata Rasulullah, orang yang mampu mempertahankan iman, orang yang istiqomah menjadi muslim yang kafah, yang benar-benar diberi oleh Allah aplaus, penghargaan setinggi-tingginya. Kata Rasul, satu orang yang beramal pada masa itu dalam keadaan istiqomah walaupun dia melawan arus, nilai pahala yang Allah berikan kepadanya adalah setara dengan pahala 50 pahala sahabat. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka saat itu? Jawab Nabi, 50 kalian pahalanya. Kenapa? Karena orang yang berislam dan istiqomah dengan Islamnya di masa ini, mereka melawan arus. Apalagi dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dituduh dengan fundamentalis, dituduh dengan ekstremis, dituduh dengan teroris, dan macam-macam tuduhan lainnya. Tapi dia sabar, dia tegar, dia istiqomah. Padahal kata Rasul, pada masa ini makin bergerak waktu ke depan, makin bertambah berat hadapan ujian yang akan dihadapi. Dan fase keempat, ciri khasnya adalah segala yang tidak kita sukai akan kita saksikan bersama-sama. Mari simak sama-sama. Sebelum saya uraikan ini, fase keempat ini pasti akan berakhir. Tapi ingat, bagaimana kalau ini diceritakan oleh saudara? Ini diceritakan saudara. Ya, fase keempat saya zoom, saya buat besar. Waktunya bukan berarti lama ya. Fase ini paling hanya 1 abad atau 100-an tahun. Jangan pikir ini lama. Kemudian fase ini pasti berakhir. Ya, ciri khas fase ini adalah tidak ada khilafah Islamiyah. Ini ciri khas pertamanya. Makanya September 2014 di Baghdad diumumkan khilafah Islamiyah oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dengan sebutan ISIS, dan ini batil karena fase keempat ini tidak ada khilafah Islamiyah. Ya, fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Puncak daripada tutupnya fase keempat adalah terjadinya 4 tanda besar kiamat yang pertama. Ya, terjadinya 4 tanda besar kiamat yang pertama: Duhan, Dajjal, Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Habisnya Ya'juj dan Ma'juj langsung Allah yang membunuh mereka,
mati, Ya'juj Ma'juj habis, bahkan jasad-jasad bangkai-bangkai mereka juga dibersihkan oleh Allah dengan cara yang sangat menakjubkan di akhir zaman. Maka manusia masuk pada fase yang kelima. Fase kelima, inilah dia masa-masa aman dan makmur sejahtera. Saking sejahteranya pada masa ini sangat aman, tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada kegaduhan, bahkan hewan buas pun dibuat jinak oleh Allah pada fase ini. Binatang-binatang berbisa Allah cabut bisanya, sehingga manusia dengan leluasa keluar masuk hutan, bergelut-gelut dengan ular yang boleh berbisa, bermain-main dengan singa dan harimau tidak mengapa, dan makmur sejahtera. Sampai-sampai tidak ada yang mau menerima zakat, jangankan zakat, hadiah pun ditolak pada fase ini. Hadiah apa? Bukan dalam bentuk bunga, bukan dalam bentuk pakaian. Kata Rasul, 2 genggam telapak tangan kamu ini menjulang emas begini, kamu hadiahkan pada tetanggamu. Tetangga itu menolak, padahal emas, isinya adalah emas. Menjulang emasnya begini, dia hadiahkan pada tetangga. Tetangga menolak. Apa kata tetangga? Terima kasih banyak, saya di dapur ada 3 karung lebih, kemudian apakan. Di fase ini orang kaya raya semuanya, hidup di dunia bagaikan dalam surga. Ustaz, ini dongeng atau gimana? Masa iya orang semua akan kaya raya begitu? Iya. Dalilnya ada tidak? Ada. Surat apa Ustaz? Janji Allah Al-Quran surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Tidak bisa dibantahi bahwa Islam pada fase kelima kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah Islamnya akan kembali tegak. Ya, tapi kata Rasulullah, sayang, fase penutup ini tidak lama, hanya 7 tahun saja. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 8, paling lama 9 tahun saja. Fase ini berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Angin lembut dan sejuk berbau wangi kesturi bertiup dari negeri Yaman yang menyebabkan kematian kepada orang yang beriman serentak di muka bumi. Paham? Nah, Rasul berkata, mulai dari start kepada finish masa kalian, kata Nabi, ini memang hadisnya dhaif, tetapi saya sudah uraikan panjang lebar. Adab bermuamalah dengan hadis dhaif ada 8. Ya, 1, hadis dhaif kalau disampaikan pada orang wajib sampaikan juga kepada yang mendengar status hadis tersebut. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan landasan akidah dan keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa menjadi dalil dan hujah dalam urusan usuluddin, urusan pokok dalam agama. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya 1 tingkat saja, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif dipakai, bisa diamalkan, bisa jadi dalil dan hujah dalam urusan fadilat-fadilat amal. Makanya saudara kita di Jamaah Tabligh ada buku mereka namanya Fadilah Amal. Buku itu memuat hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Menurut para pakar ahli hadis seluruh dunia sepanjang sejarah sepakat mereka mengatakan hadis dhaif sah, bisa dipakai dalam urusan fadilat amal, bisa diamalkan. Jadi itu kitab tidak mengapa dibaca dan diamalkan, ya. Terus adab yang ke-6, adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Yang ke-6A, karena hadis dhaif masih perkataan Rasul. Jadi urutan hadis itu begini ya. Ini hadis tertinggi namanya hadis mutawatir. Mutawatir. Di bawah hadis mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3 level. Level tertinggi namanya hadis sahih. Level pertengahan namanya hadis hasan. Dan level paling bawah namanya hadis dhaif. Nah, ulama ahli hadis seluruhnya sepakat mengatakan ketiga level hadis ahad ini tetap perkataan Rasulullah. Ini tetap perkataan Rasulullah. Wajib diterima, jangan dibuang. Yang wajib dibuang adalah yang bukan perkataan Rasul, lalu diakui sebagai hadis. Itu disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Ya. Nah, adab yang ke-6 berinteraksi dengan hadis dhaif adalah A, karena hadis dhaif masih perkataan Rasulullah menurut Al-Quran. Firman Allah ayat 1 ayat 2 di surat Al-Hujurat. Allah berfirman, perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan dari perkataan manusia manapun di muka bumi ini. Setuju tidak?
Wajib setuju, karena ini Al-Quran, ini ayat. Yang nggak setuju kafir. Ini Al-Quran. Surat berapa tadi? Al-Hujurat. Surat yang keberapa tuh? Surat yang ke? Itu ayat 1, 2. Surat yang keberapa dalam Al-Quran? Surat yang ke-49. Ya, lihat itu di sana. Perkataan Rasulullah wajib paling tinggi. Jadi maksudnya, kalau Kiai Anu berkata begini, Syekh Anu berkata begini, Buya Anu berkata begini, dalam satu masalah ya, tiba-tiba ketemu hadis qala Rasulullah, walaupun hadisnya dhaif, berkata Rasulullah dalam masalah yang sama ya, maka perkataan kiai, buya, ustaz, ulama apapun langsung ditiadakan, dianggap tidak ada, disingkirkan. Kenapa? Rasul sudah berkata dalam hal yang sama. Gitu maksudnya. Ini adab yang ke-6A. Adab yang ke-6B, karena ini masih perkataan Rasulullah hadis dhaif, maka jangan coba-coba berlaku kurang ajar kepada Rasulullah. Maksudnya Ustaz, di zaman ini sudah ada satu kelompok yang merasa kelompoknya saja yang paling benar, yang lain-lain sesat. Ustaz dan ulama-ulama yang lain kila benar, anjing-anjing neraka semua. Yang lain di luar kelompok mereka dalam neraka semua, membidah-bidahkan ke sana kemari. Kelompok ini membagi hadis pada dua kelompok saja, hadis sahih, hadis dhaif. Hadis sahih kita terima, kita amalkan katanya. Hadis dhaif kita buang. Kurang ajar ini kepada Rasulullah. Kenapa kurang ajar? Karena bagaimanapun para ulama ahli hadis sebelum mereka ada telah menetapkan hadis dhaif tetap perkataan Rasulullah, maka wajib dimuliakan dong. Begitu tidak? Nah, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, hadis dhaif. Jika ia berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, cukup ia sekedar didengar dan diilmui serta diimani hadis itu, tetapi tidak meyakini substansinya sampai betul-betul terjadi. Bila ia sudah terjadi, adab yang ketujuh, hadis dhaif langsung naik statusnya dari dhaif kepada sahih. Kalau sudah betul-betul terjadi, ya. Terakhir yang ke-8, hadis dhaif jika muncul riwayat-riwayat yang lain dari para tokoh dan jalur-jalur sanad yang berbeda-beda, banyak sama-sama dhaifnya, maka dhaif disatukan, dikumpulkan, saling kuat menguatkan mereka, naiklah statusnya satu derajat menjadi hasan li ghairi. Ya. Oke, sekarang hadis yang bicara tentang berapa lamakah sejak Nabi diutus sampai habisnya seluruh umat Islam serentak, atau saya istilahkan dengan start dan finish. Berapa lama masanya? Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan adalah 1400 tahun Hijriah. Ini riwayat pertama. Di hadis yang lain Nabi berkata, umur umatku, tetapi hadis yang kedua ini adalah hadis riwayat Abu Daud, dhaif, tapi jalur-jalur riwayat yang lain banyak mendukung sehingga menjadi kuat, dia naik ke atas menjadi hasan li ghairi. Ya. Apa kata Rasul? Umur umatku sejak aku mulai diutus sampai umat ini serentak Allah wafatkan, jarak masa mereka di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Nabi menutup hadisnya ini dengan kata-kata berikut ini, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah hari. 1 hari di sisi Allah, berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun, benar. Ada dalilnya tidak? Ada. Dalilnya adalah surat As-Sajdah ayat 5. Catat itu. Karena kita tidak sepintar Imam Syafi'i, cukup dengar langsung paham, langsung ingat. Kita tidak seperti Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang dicatatnya memang dia belum tahu. Ketika gurunya bertanya, Tirmidzi, murid-murid saya yang lain pada nyatat, kamu kenapa tidak? Apa kata Imam Tirmidzi? Wahai Tuan Guru yang mulia, saya akan mencatat apa-apa yang belum saya dengar, apa-apa yang belum saya hafal. Berarti sebanyak apa gurunya menyampaikan, dia sudah hafal. Oh, berarti ini kelas-kelasnya Imam Tirmidzi semuanya. Habis nggak nyatat, direkam. Oh, yang nyatat HP-nya lumayan. Bagi yang rekam, bagi yang nggak rekam, mengandalkan kekuatan Imam At-Tirmidzi gitu ya. Masya Allah. Amin. Kurangi makan yang syubhat, pastikan tidak makan yang haram, ingatan yang kuat. Banyak makan yang syubhat jadi lupa.
Ya, masuk kita. 1 hari saja di sisi Allah. Allah tambahkan setengah hari lagi, 1,5 hari. Ayo, 1 hari di sisi Allah 1000 tahun, itu sudah benar. Ayat berapa tadi? Iya, itu surah Sajadah ayat 5. Bagus. Karena baru aja ngaji. Besok orangnya udah lupa. 1,5 hari berarti 1000 tambah 500, 1500. Nah, ada 2 riwayat, 1401, 1501. Ini jarak rentang waktu yang ada antara Nabi diutus saja habisnya kita semua. Hitungan hijriah ya. 1401, 1501. Mana yang benar nih? Nah, ini kerjaannya para ulama ahli hadis. Akhirnya mayoritas jumhur ulamaul muhadditsin meriwayatkan bahwa umur umat Nabi Muhammad di muka bumi sejak Nabi diutus sampai orang Islam serentak Allah wafatkan nanti adalah antara 1400 ke 1500. Ini mayoritas ulama ahli hadis, hitungan hijriah. Sementara ada segelintir kecil daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang juga pakar hadis berani menyebutkan angka tahun tertentu. Ada yang mengatakan 1476 hijriah umat Islam sudah wafat semuanya. Ada yang mengatakan 1477 hijriah umat Islam sudah wafat semuanya. Ada yang mengatakan 1482 hijriah umat Islam sudah wafat semuanya. Ulama-ulama yang berani menyebutkan angka tahun ini dibantah, ditolak oleh ulama-ulama mayoritas lainnya yang juga pakar-pakar di bidang hadis dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka dengan ini saya sampaikan, kita tolak apapun bentuk penyebutan angka dan tahun tertentu selama dalilnya tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Sepakat? Maka kita ketepikan segelintir kecil ulama yang berani nekat menyebutkan angka tahun tertentu. Namun dalam masalah ini yang paling damai di hati saya adalah pernyataan imam ahli hadis yang bergelar Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Islam sejak Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini serentak Allah wafatkan di akhir zaman dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 adalah, ini bahasa yang bijaksana ya, adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Artinya limit paling terakhir tak akan lewat dari 1500, tapi yang pasti lebih dari 1400. Habis kita semua. Sekarang mari kita sama-sama berhitung. Sekarang tahun berapa hijriah? 1440 hijriah. Oke. Hijriah ini mulai dihitungnya kapan? Nih, sejak Nabi mulai hijrah dari Makkah ke dari sini Umar bin Khattab menobatkan tahun Islam adalah tahun hijriah, yaitu sejak hijrahnya Nabi. Menghitung umur umat Islam bukan Nabi sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum masuk hitungan kemarin. Betul tidak? Maknanya wajib ditambah 13 di sini. Tambah. Sudah berapa nih? 1453 tahun hijriah yang udah jalan. Seandainya kita hitung full saja, ambil angka paling final, angka paling penutup 1500 tahun hitungan hijriah dikurangi 1453 yang udah jalan. Maknanya sisa masa kita hidup orang Islam di muka bumi ini hanya 47 tahun saja lagi hitungan hijriah ke depan. Masih lama atau udah dekat? Sesuai dengan hadis Nabi tadi, kalau orang Arab yang miskin-miskin mendadak menjadi kaya raya dan mereka langsung berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, maka tunggulah kiamat, sudah sangat dekat masanya dengan kalian. Tapi kiamat tidak akan kita alami, kita akan Allah wafatkan terlebih dahulu, ya, karena kiamat hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir saja di muka bumi ini.
Jelas sekarang? Jelas sekarang? Masih lama atau masih udah dekat? Kalau udah dekat, apakah masih pantas kita menelantarkan sholat 5 waktu? Apakah masih lama, masih pantas kita menyimpan dendam, memutuskan tali silaturahim, berhutang ke sana kemari dan tidak mau membayarnya, atau berhutang menambah hutang lagi dengan bank dengan cara riba? Apakah masih pantas kita menyalakan semangat tamak dan gila harta kita? Apakah masih pantas kita menambah dosa dan dosa? Saatnya kita menjadi orang yang benar, saatnya kita menjadi orang yang saleh, saatnya kita taubat nasuha, saatnya kita menjadi wanita-wanita yang lebih salehah daripada sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Saatnya kita total memikirkan akhirat kita dengan menjadikan dunia sebagai jembatannya. Jangan tinggalkan pula dunia. Habis dengan pengajian ini dah hilang aja semangat hidupnya. Kok itu jalannya dah mau kiamat? Bukan. Kita jadikan dunia jembatan kita menuju ke akhirat. Lanjut. Jadi udah jelas sekarang. Nah, fase kita ini apa yang akan kita alami? Silakan bersaksi. Benar atau tidak? Semua yang terjadi pada fase kita, hadis-hadisnya dari Rasulullah sahih. Ini saya tuliskan. Pada fase keempat, yang akan terjadi adalah tidak ada khilafah Islamiyah. Betul. Memang tidak ada khilafah sekarang ini. Yang kedua, Islam diperangi di mana-mana. Betul tidak? Betul. Islam betul-betul diperangi di mana-mana. Yang ketiga, umat Islam dianaktirikan dan bahkan dizolimi di mana-mana. Betul tidak? Betul. Di seluruh dunia. Bahkan ada yang sampai dibantai, diperangi, dihabisi. Ya. Yang keempat, nah ini dia. Termasuk di Indonesia apa tidak nih? Ulama-ulama dimusuhi, disakiti dan dizolimi di mana-mana. Termasuk Arab Saudi. Arab Saudi 3 tokoh ulama senior dunia dihukum, divonis hukum mati. Ribuan ulama ditangkap, dimasukkan penjara sekarang ini. Dan di belah dunia yang lain, hanya di Turki para ulama masih dimuliakan. Baik, yang kelima, hilangnya keadilan. Pada fase ini sulit mencari keadilan, langka, semuanya harus dengan cara dusta, bohong, tipu daya, sogok menyogok, ya, dan pendusta-pendusta berkuasa. Makin pandai dia berbuat tipu daya, makin pandai dia memainkan uang, menyogok ke sana kemari, makin jahat dia makin punya peluang untuk memimpin. Ini fasenya, fase kita ini. Yang ke-6, yang ke-7, maksiat-maksiat dilindungi oleh negara dan undang-undang dibuat untuk melindungi maksiat. Ini banyak negara yang buat. Prostitusi, pelacuran, bahkan LGBT dibuatkan undang-undang untuk dilegalkan di tiap-tiap negara. Indonesia hampir-hampir saja melegalkan LGBT. Untung di DPR sana masih ada segelintir orang-orang beriman yang memperjuangkan sehingga belum gol-gol. Padahal dana sudah dikucurkan oleh PBB untuk agar Indonesia menelurkan undang-undang perlindungan terhadap LGBT. Ini zamannya. Dan memang benar. Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, salah satu yang tersiapkan terlebih dahulu di muka bumi adalah komunitas-komunitas LGBT di mana-mana. Ketahuilah, Palu yang kita cerita tadi dalam khutbah, salah satu titik LGBT di Indonesia yang cukup kuat. Allah sikap. Dan banyak tempat-tempat yang marah LGBT-nya pasti akan Allah habisi. Saya sudah peringatkan Sumatera Barat. Saya akan peringatkan kota Pekanbaru, Riau, seperti yang saya sampaikan dalam khutbah tadi. Kita terus ya. Baik, maksiat-maksiat dilindungi oleh negara dan undang-undang. Siapa yang memeranginya akan berhadapan dengan oknum-oknum yang punya jabatan dan pangkat yang menyebabkan yang menghadapinya malah terfitnah. Betul tidak? Betul. Yang ke-8, ekonomi global dikuasai oleh riba di seluruh dunia. Seluruh roda perputaran ekonomi dunia hari ini dikuasai oleh riba. Kemudian termasuk leasing, kredit-kredit, asuransi, apalagi ya semua itu pasti bank-bank apa semacamnya. Ketika mereka berubah menjadi ada yang syariah, itu masih syariah jadi-jadian. Tapi jadilah, alhamdulillah masih bisa diterima itu. Ya. Pada fase keempat ini,
akan terjadi kehancuran ekonomi global dan kembali manusia menggunakan dinar dan dirham. Sekarang ada program di mana akan diterapkan namanya Bitcoin. Ada dengar Bitcoin? Apa itu Bitcoin? Uang nanti hanya berbentuk digital. Angka-angka saja lagi yang beredar dari handphone ke handphone, dari internet ke internet, ya, dari kartu ke kartu. Uang kertasnya nanti menurut prediksi pakar-pakar ekonomi dunia, ke depan uang kertas sudah nggak ada. Yang ada adalah uang-uang, angka-angka saja yang beredar. Ya, disebut dengan Bitcoin. Apakah proyek raksasa yang paling menipu ini akan sukses berjalan? Tidak. Ustaz dari mana tahu tidak? Karena Rasul bersabda, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan dinar dan dirham, menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Saat itu uang kertas kalian, awas ini, uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian bagaikan daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon yang tidak ada harganya sama sekali. Berarti maksud Nabi, masih di masa jayanya uang kertas hari ini, uang kertas ini akan hancur. Tidak ada nilai, tidak ada harga, dia akan kembali nilainya seperti kertas. Artinya tidak akan sempat jaya Bitcoin, electronic money tidak akan sampai berjaya. Masih di angka kertas-kertas ini, berakhirlah mata uang dunia. Dan Bitcoin ini, kehancuran ekonomi global sudah mulai diprediksi oleh para pakar dan ahli-ahli dan pelaku-pelaku bisnis besar dunia, sekelas Bill Gates. Bill Gates orang terkaya nomor 2 dunia. Beliau sudah berani mengatakan 2018 kalian akan menyaksikan nanti kehancuran merosotnya ekonomi dunia dan menuju kepada krisis moneter global yang akan berdampak kepada jatuhnya seluruh nilai mata uang. Tidak ada negara yang akan aman, tidak akan ada negara yang tidak akan terimbas olehnya. Seluruh mata uang tidak ada harga nanti. Ini sudah dekat waktunya, sudah dekat. Nah, kapan itu terjadi? Pada fase keempat, fase kita ini. Kalau Bill Gates mengatakan startnya 2018, kita akan lihat sebentar lagi, Pak. Sekarang semua ekonomi dunia sedang anjlok, tidak? Coba ceritakan negara mana yang ekonominya kuat hari ini? Cina. Oh, jangan tanya. Cina itu termasuk negara yang sangat-sangat rapuh ekonominya. Amerika, apalagi Amerika sudah dianggap sakaratul maut ekonominya sekarang. Arab Saudi yang kokoh saja sudah mulai berhutang-hutang ke sana kemari, mulai terjebak dalam hutang dengan IMF. Ya. Turki yang 10 tahun terakhir di tangan Erdogan berhasil lari dari urutan 111 negara miskin dunia beranjak kepada negara ke-16 terkaya di dunia, Turki. Sebelumnya Turki punya hutang kepada IMF, oleh Erdogan beralih IMF yang akhirnya diberi hutang oleh Turki. Tapi sekarang Turki sudah mulai juga merosot. Artinya ekonomi dunia betul-betul sedang menuju pada kehancuran ekonomi global, ya. Yang ke-10, tanda-tanda kecil kiamat bermunculan susul menyusul dalam waktu saling berdekatan, tumpang tindih kehadirannya dalam waktu seolah bersamaan. Apa contoh? Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kalian menyaksikan salju turun di Arab. Sudah apa belum? Kemudian Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai huru hara merata di mana-mana di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, sampai kalian menyaksikan pembantaian, pembunuhan dan peperangan terjadi secara mengerikan dalam waktu yang panjang di Syam. Disebut oleh Nabi sebutkan dengan fitnah Syam. Syam itu di mana? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Dan Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai fitnah Syam membara terlebih dahulu. Ini sudah apa belum? Ya Allah, tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, sampai kalian menyaksikan terlebih dahulu mengeringnya sungai Efrat di Irak. Dan nanti manusia akan dikejutkan
dengan diketemukannya gunung emas dalam perut bumi Irak. Manusia akhirnya membawa senjata-senjata mereka menuju Irak. Mereka berperang saling berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas tersebut. Tidak ada yang akan hidup dalam 100 orang kecuali hanya 1 orang saja. Setiap 100 orang yang berperang, 99-nya mati, Pak. 1 saja yang hidup. Semuanya datang ke sana. Nah, sekarang catat sejak tanggal 12 Februari 2013 majalah New York majalah, subhanallah, masya Allah, majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, apa namanya? Apa? Kenapa saya lupa? Astagfirullah. Saya minum dulu. Bismillah. Majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, ada Time, merilis pernyataan resmi dari NASA bahwa Sungai Ofrat di Irak sudah susut airnya 60%. Menurut analisa kami, kata mereka, Sungai Ofrat di Irak tahun 2014 akan kering total. Ternyata benar. Maret 2014 Sungai Ofrat di Irak kering total 100%. Dan yang paling menakjubkan adalah George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat yang lama sebelum diganti oleh Barack Obama, sempat berpidato penuh semangat di depan Gedung Putih, dan pidatonya ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kami telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Maka Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas-emas ini aman, tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat manapun yang tidak bertanggung jawab di muka bumi ini. Ini kata dia. Padahal penjahat itu siapa? Yang suka mencuri dan merampok emas negara lain siapa? Iyalah. Termasuk emas kita di Freeport mereka garap tidak? Iya. Kaum muslimin, lihat kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yasiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai Sungai Ofrat kering terlebih dahulu. Bi jabalin an dhahabin yaqtatilun nasu alaih. Nanti akan ketemu gunung emas dalam perut bumi Irak yang menyebabkan manusia berperang demi memperebutkan gunung emas itu. Fayuqtalu kullu mi'atin tis'a wa tis'un. Akan terbunuh setiap 100 orang 99. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Akan berkata setiap orang yang berperang itu, semoga dari 100 orang satu yang selamat itu saya orangnya. Pernyataan Nabi ini sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang ini di Irak. Sungai Ofrat sudah kering. Dan gunung emas yang ada dalam perut bumi Irak sudah diumumkan pula oleh George Bush, karena satelitnya sudah dapat menangkap adanya potensi emas. Makanya di bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang tersebar di seluruh negara Teluk. Kenapa? Persiapan memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Jadi inilah dia fakta. Jadi ini yang saya maksud. Mana tadi tanda-tanda kecil kiamat bermunculan menyusul dalam waktu yang saling berdekatan. Ini aneh. Salju mana pernah turun di Arab? Sekarang sudah. Betul. Tiap tahun selalu ada salju turun di Arab, bahkan sudah mengepung Mekah dan Madinah. Masya Allah ya. Begitu juga Huru-Hara, apalagi di Timur Tengah, makin panas sekarang suasananya. Fitnah Syam belum berhenti, bahkan PBB tidak bisa memprediksi kapan ini selesai. Sungai Ofrat mengering sudah terjadi, dan bahkan gunung emas sudah disampaikan ada. Lanjutnya apa? Rasul berkata, akan wafat terlebih dahulu seorang raja penguasa Mekah Madinah, berarti Arab Saudi itu, yang nanti 3 putra mahkota di belakangnya akan saling bergaduh, baku hantam, rebut memperebutkan kekuasaan, dan tidak seorang pun yang akan berkuasa untuk memimpin Mekah Madinah saat itu.
karena saat itu akan memimpin adalah keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, sekarang fakta, siapa yang membaca perkembangan Arab Saudi hari ini, ikut tidak perkembangan mereka? Sejak 2 Ramadan yang lalu, ketika Pangeran Muhammad bin Salman merampas dan melakukan kudeta kepada Pangeran Muhammad bin Nayef, sejak itu kekuasaan Arab Saudi dari Raja Salman dipegang oleh Muhammad bin Salman yang masih usia 29 tahun, penuh emosi, sangat ambisi, sangat tamak dengan dan bertolak belakang kebijakan-kebijakannya dengan ayah kandungnya Raja Salman. Sejak itu Arab Saudi kacau dan goncang. Dan 7 November 2017 terjadi penangkapan besar-besaran kepada para pangeran-pangeran di Arab Saudi oleh Muhammad bin Salman. Ini menimbulkan dendam. Orang-orang terkaya di Arab Saudi ditangkapin semua, termasuk yang sedang mendirikan gedung tertinggi nomor 1 di dunia tepi Laut Merah yang saya katakan tadi. Pangeran Al-Walid bin Talib juga ditangkap. Triliunan dananya dibekukan oleh Muhammad bin Salman. Sekarang sudah dibebaskan lagi, tapi di dalam dada para pangeran ini ada dendam. Dan pangeran-pangeran yang melarikan diri ke luar negeri mengumumkan sebentar lagi akan terjadi kudeta berdarah di Arab Saudi. Maka hadis Nabi yang mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi dulu perselisihan di antara anggota kerajaan Arab Saudi, ya. Setelah wafatnya raja yang meninggalkan 3 putra mahkota. Siapa 3 putra mahkota? Setelah Raja Abdullah meninggal dunia, bulan Februari tahun 2015, 3 putra mahkota yang masih hidup. 3 putra mahkota yang masih hidup. 1, Pangeran Salman. 2, Pangeran Talal. 3, Pangeran Mukrim. Nah, yang naik jadi raja adalah Pangeran Salman. Yang 2 ini, yang 1 dipecatnya, bahkan diusirnya dari keluarga kerajaan. Yang 1 dicabutnya haknya menjadi calon raja berikutnya. Anak-anak keturunannya mendendam semua sekarang. Dan ini akan penuh dengan pertikaian dan pertengkaran. Sebentar lagi kita akan melihat Arab Saudi tidak aman. Baik, selanjutnya, setelah ini kata Rasulullah SAW, kalian akan menyaksikan tahun-tahun bencana gempa di mana-mana. Tahun-tahun gempa dan bencana-bencana di mana-mana. Nah, kita sudah mulai melihat 2018 seperti yang diprediksi oleh BMKG Indonesia, bahwa 2018 akan ada 2000 titik bencana di Indonesia. Macam-macam yang sudah terjadi. Dan gempa sejak dari Lombok sampai sekarang tiap hari berbagai macam provinsi yang mengalami gempa besar. Betul tidak? Dan bahkan Jepang, Hawaii, beberapa negara dunia juga sedang mempertontonkan gempa, bencana-bencana, tsunami ke depan akan lebih berat daripada yang sudah-sudah. Lanjut, Nabi berkata, menjelang kiamat terjadi, ya, kalian akan menyaksikan terlebih dahulu kehancuran ekonomi global. Nah, ini yang saya katakan tadi. Mana dia? Kehancuran ekonomi global. Orang kembali menggunakan uang berbentuk dinar dan dirham. Saran saya kepada ibu bapak semua, saran saya, kalau ada yang punya duit sekarang, kalau bisa jangan ditabung lah, belikanlah ke emas. Belikan 1 kilo emas. Ketawa. Nggak bisa. Udah kalau gitu, belikanlah 1 gram emas. Bisa ya? Nah, ini kelasnya kayak ini. Kasihan amat. Padahal sama, saya juga nggak sanggup 1 kilo. Kalau ada uang, jangan tabungkan lagi. Ini saran saya ya. Kenapa? Hadis Nabi di akhir zaman, uang-uang yang kita punya di ke depan akan langsung menjadi tidak ada harganya. Karena kehancuran ekonomi global, krisis moneter global yang paling parah dan waktunya dekat. Baik. Selanjutnya. Nah, kaum muslimin, mari kita lanjutkan. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi di mana? Imam Mahdi itu di sini nanti setelah Dukhan. Al-Mahdi muncul di sini. Ya. Setelah Dukhan. Apa yang menyebabkan terjadinya Dukhan? Kata Rasulullah, bumi dihantam oleh, ini dia,
hantaman asteroid di bumi yang menyebabkan petaka besar. Petaka pertama, musnahnya seluruh teknologi modern, peradaban manusia kembali kepada manual. Ya, apa kata Rasulullah? Ketika Imam Mahdi nanti muncul, kalian semua sudah hidup seperti zaman sekarang. Kalian akan perang bersama Imam Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kendaraan kalian akan kembali kepada kuda, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang menyebabkan teknologi musnah apa? Yaitu meteor. Menurut Michel Penn, pakar astronomi dunia senior, bahkan para pakar astronomi dari NASA pun banyak merujuk kepada beliau. Michel Penn mengatakan hanya meteor yang bisa menimbulkan musnahnya teknologi dan terjadinya kabut debu yang sangat tebal menyelimuti bumi dalam waktu yang panjang. Dan dalam hadis, dalam Al-Quran disebut dengan dukhan, dan itulah tanda besar kiamat yang pertama. Rasul bersabda, meteor di akhir zaman akan menghantam bumi. Terjadilah dukhan, terjadilah petaka-petaka yang paling mengerikan apabila umatku kelak sudah melakukan 3 perbuatan ini secara bersamaan. Jika yang 3 ini sudah dilakukan oleh umatku, hujan meteor akan menghantam mereka. Negeri-negeri akan banyak yang terbelah, kota-kota banyak tenggelam, air laut banyak yang naik, dan banyak kota-kota di muka bumi yang di tepi laut tenggelam. Para sahabat bertanya, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila kalian sudah menyaksikan banyak bermunculan di tengah umatku para penyanyi-penyanyi wanita. Ini sudah apa belum? Yang kedua kata Rasul, wal ma'azif, apabila alat-alat musik dan musik sudah menyebar, disukai, disenangi oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi, menyebar dan beredar di tengah umatku, mudah didapat di mana-mana. Ini pun sudah apa belum? Berarti ketiga-tiganya udah. Sebentar lagi meteor akan menghantam bumi kita. Apalagi NASA sudah menyampaikan 2013 ke atas bumi kita melintasi arus sungai meteor ruang angkasa. Peluang kita kena hantaman meteor itu sangat ada. Dalam Al-Quran di akhir zaman kita diceritakan oleh Allah ada di dalam 5 surat. Surat Sabah, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid, surat At-Tur, dan surat Ad-Dukhan. Ini akan ada hantaman-hantaman besar dari langit berupa pecahan-pecahan bintang yang disebut dengan meteor. Nah, ibu bapak hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau begitu banyak tanda-tanda ini sudah terjadi semua. Sungguh demi Allah, waktunya tidak lama lagi. Saya peringatkan kepada kita, bukankah apa yang terjadi di Lombok, yang terjadi di Palu, yang terjadi di Donggala, yang terjadi di Sigi, yang terjadi di Mamuju, yang terjadi hari ini di Krakatau, gunung yang ada di Sulawesi Utara, dan yang akan diprediksi yang terjadi di Sulawesi Timur, dan yang akan terjadi di Jawa, dan yang akan terjadi nanti kemarin juga yang terjadi di Cirebon, di Blitar, dan Jawa diprediksi, Sumatera menunggu giliran. Ini cukup jadi peringatan kepada kita. Inilah dia tahun-tahun gempa, dan tahun-tahun ini, di tahun-tahun gempa ini nanti Imam Mahdi keluar. Berarti pada tahun ini pula terjadi dukhan. Pada tahun ini pula terjadi hantaman meteor. Saya tidak berani menyebutkan tanggalnya, bulannya, atau tahunnya. Yang paling berani saya katakan Allahu a'lam. Hanya melihat daripada ini, teringatlah kita dengan Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 158. Allah katakan, di akhir zaman beratnya bencana dan musibah, yang selamat, yang kuat, yang dijaga oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman, yang banyak amal solehnya. Ini cuma ini yang selamat. Dan betul Pak, betul sekali. Semoga sudah beredar di HP-nya masing-masing berita tempat-tempat gempa yang diselamatkan oleh Allah adalah para hafiz-hafiz Quran. Anak-anak yang sedang belajar
Al-Quran, ulama-ulama yang lurus. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini pertanda. Kalau begitu, apakah Pekanbaru akan aman? Dalam khutbah saya dikatakan tadi tidak. Kalau di Pekanbaru, perzinahan, LGBT, maksiat-maksiat marak dibuat di sini. Para penguasa juga lalai dan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting untuk Islam dan untuk bangsa, maka lihat, Allah akan datangkan petaka dan bencana seperti saudara kita yang mengalami di sana. Waktu sudah semakin dekat, mari berlomba-lomba memperbanyak amal soleh kita. Demikian dari saya penyampaian kita, lalu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Tadi saya janjikan, sekarang saya buka waktunya paling lama sampai jam 3. Jika tidak ada, berarti kita selesai.